Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Titus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-16 dengan tema Hidup Suci. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata suci berarti bersih, bebas dari dosa, bebas dari cela. Dalam arti keagamaan, tidak kena najis. Dalam Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kudus atau suci berarti sama sekali tidak tercemar, tidak najis, dan tidak kotor. Kata Ibrani yang diterjemahkan menjadi kudus atau suci berasal dari kata yang artinya terpisah. Jadi sesuatu yang kudus dan suci hanya digunakan untuk hal-hal kudus, terutama karena itu bersih dan murni. Apa yang muncul di pikiran kita ketika kita mendengar kata hidup suci? Tentu saja kita berpikir bahwa orang yang hidupnya suci adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku. Dan masih ada pendapat lain seperti tidak melakukan perbuatan jahat dan tidak melakukan dosa. Bahkan, sebagai orang percaya pun kita dituntut untuk selalu memiliki sikap hidup suci supaya berkenan kepada Allah. Karena salah satu sifat Allah adalah Maha Suci. Akan tetapi, menjalani kehidupan di dunia ini, apakah kita yakin mampu memiliki sikap hidup suci tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan? Tentu saja tidak. Yakobus pasal 3 ayat 2 menyatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dari firman Tuhan di atas membuktikan bahwa setiap kita secara manusia tidak ada yang tidak melakukan kesalahan maupun pelanggaran baik melalui perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu artinya sampai saat ini tidak ada seorang pun manusia yang dinyatakan suci hidupnya karena kebenaran. Namun, perlu kita ketahui bahwa hidup suci akan kita peroleh apabila hidup kita berkenan kepada Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi, dari Allah yang kita percayai, kita belajar untuk melakukan hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 8 menyatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata suci biasa digunakan untuk semua hal yang ada hubungannya dengan Allah, terutama untuk menjelaskan hal-hal yang dipisahkan dan hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dalam Titus pasal 1 ayat 15 menyatakan, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Surat Titus yang ditulis Paulus berisi surat pengembalaan secara pribadi. Surat tersebut memberikan nasihat dan petunjuk kepada Titus untuk melayani di Pulau Kreta. Kehidupan masyarakat yang ada di Kreta terkenal hidup bebas. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Dalam ayat yang ke-12. Rasul Paulus dalam suratnya mengingatkan Titus untuk tidak segan-segan menegur tegas jemaat Kreta yang masih memegang dongeng-dongeng Yahudi dan sederet peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Teguran tersebut harus didasarkan pada kebenaran dan kasih Kristus. Hal tersebut dinyatakan dalam ayat 13-14 dengan menyatakan demikian. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Dalam ayat yang ke-16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Hidup suci yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah hidup yang harus sesuai dengan firman Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Bagian ini menyatakan kepada kita bahwa kehidupan orang-orang Kreta saat itu sekalipun mengenal Allah, tetapi sikap hidup mereka menunjukkan
sikap hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, kiranya kita belajar untuk hidup tidak jauh dari persekutuan dengan Tuhan, karena Roh Kudus Tuhan yang dapat menuntun hidup kita dalam kekudusan. Teruslah mendekat kepada Tuhan supaya hidup kita selalu dijauhkan dari perkataan kotor, perbuatan najis, pikiran yang menyesatkan, maupun dosa-dosa lainnya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.